Alhamdulillah, kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita semua akan menghadapi satu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Segala pahala ganjaran kita semua akan dilipat gandakan, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Maka beberapa hari lagi kita semua akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka perlu untuk kita semua mempersiapkan diri kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita semua bisa memaksimalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Setidaknya ada 4 hal yang mesti kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhaniyah kita. Kita persiapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita semua bisa memaksimalkan, bisa melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, memanggil kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka di dalam ayat ini mengandung banyak pelajaran yang berharga untuk kita semua, yang mesti kita renungi semua, sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka di dalam ayat ini Imam At-Tabari menyatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam lafaz ini, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang membenarkan kepada keduanya, yang mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Allah tidak menyeru, tidak memanggil kepada orang-orang kafir. Allah tidak menyeru, tidak memanggil kepada orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan bahwa maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Maka tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya berpuasa. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka semua akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani di tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan bahwasanya yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dulu para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi beserta umatnya juga melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini la'allakum tattaqun, kata la'alla di dalam Al-Quran mempunyai beberapa makna. Salah satu di antaranya maknanya yaitu adalah ta'lil, alasan. Dalam artian alasan diwajibkannya kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
supaya kita semua menjadi orang-orang yang mencapai derajat takwa kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan satu pelajaran yang berharga untuk kita semua, pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, maka di situ Allah menginginkan kita semua menjadi hamba-hamba yang mencapai derajat takwa kepada Allah. Maka Allah inginkan bagi orang-orang yang berpuasa supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu mematuhi peraturannya Allah, orang-orang yang selalu mematuhi daripada aturannya Rasulullah, orang-orang yang selalu menjauhi daripada larangan-larangannya Allah, dan juga orang-orang yang selalu menjauhi daripada larangannya Rasulullah SAW. Nah, itu persiapan yang pertama, yaitu persiapan ruhaniyah kita atau persiapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah persiapan jasmaniyah kita. Kita siapkan diri kita, kita siapkan fisik kita agar supaya ketika bulan suci Ramadan kita semua, badan kita sehat, fisik kita sehat, sehingga kita bisa melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Maka daripada untuk menjaga jasmaniah kita, badan kita, fisik kita, setidaknya kita persiapkan, kita berusaha untuk makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, yang membawa manfaat untuk tubuh kita, yang membawa manfaat untuk diri kita. Kita minum minuman yang membawa manfaat untuk diri kita, sehingga badan kita, jasmani kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika badan kita sehat, fisik kita sehat, maka tentunya ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita semua akan kuat untuk menjalankan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yang mesti kita persiapkan adalah persiapan ilmiah kita, yaitu persiapkan keilmuan kita. Karena ketika kita menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu kita semua memerlukan ilmunya. Maka ketika kita menghadapi puasa di bulan suci Ramadan, kita pelajari syarat-syaratnya, kita pelajari rukun-rukunnya puasa, kita pelajari daripada sesuatu-sesuatu yang membatalkan puasa, kita dalami keilmuan-keilmuan kita dalami ilmu-ilmu kita, utamanya berkaitan dengan puasa. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang ilmu-ilmunya puasa, maka insya Allah kita menjalankan daripada puasa ini akan menjalankan puasa dengan penuh khidmah, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita sudah memperdalami ilmu tentang puasa, maka insya Allah kita semua, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yang mesti kita persiapkan adalah persiapan maliyah kita, yaitu harta kita. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita manfaatkan bulan ini, karena bulan ini setiap pahala kita, setiap ganjaran kita dilipat gandakan. Yang dimaksud dengan mempersiapkan harta ini bukan mempersiapkan untuk buka puasa kita, akan tetapi harta tersebut kita gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin, kita berinfak kepada orang lain, kita berupaya memaksimalkan harta yang kita punya untuk memberikan, berbagi kepada sesama. Karena ketika kita sudah berbagi, bersedekah, berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, maka insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan akan mempunyai manfaat dan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah 4 persiapan yang mesti kita persiapkan untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan wabah yang tengah melanda negeri kita, juga seluruh negeri yang lainnya, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, wabah corona tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.